Bapak Ibu peserta PPG Daljab tahun 2023, pada video ini saya akan memberikan penjelasan terkait dokumen yang saya peroleh tentang sosialisasi pelaksanaan UKM PPG 2023 tahap kedua yang akan dilaksanakan Desember 2023. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menjelaskan berdasarkan file yang saya peroleh ini, Bapak Ibu perlu tahu bahwasanya untuk mahasiswa yang sedang mengikuti PPG Daljab itu nantinya kelulusan didasarkan kepada pelaksanaan uji kompetensi PPG dalam jabatan. Uji kompetensi sendiri itu terdiri dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu uji kinerja dan aspek yang kedua yaitu uji pengetahuan. Lalu bagaimana pelaksanaan UKM PPG nantinya untuk tahap kedua di tahun 2023 pada bulan Desember? Bapak Ibu, yang pertama harus mengetahui lini masa pelaksanaan UKM PPG sendiri. Jika dilihat di layar Bapak Ibu, nantinya akan memperoleh surat keterangan sudah menyelesaikan rangkaian pendidikan PPG dari LPTK masing-masing, di mana surat tersebut menjadi syarat Bapak Ibu membuat akun pendaftaran UKM PPG. Ketika Bapak Ibu bingung bagaimana cara mendaftar, Bapak Ibu nanti silahkan cek pada video saya ini, nanti akan saya sertakan bagaimana cara mendaftar UKM PPG. Nah, kalau kita lihat berdasarkan jadwal UKM PPG Bapak Ibu, kita saat ini masuk di tanggal 1 Desember, artinya persiapan untuk pelaksanaan uji praktik pembelajaran yang dijadwalkan tanggal 3-6 dan nanti bareng atau mengikuti kegiatan mengisi portofolio, studi kasus, dan mengunggah tautan-tautan yang memang diminta untuk pelaksanaan uji kinerja sendiri. Sedangkan untuk penilaian UKIN dan studi kasusnya tanggal 8-12 Desember. Sedangkan untuk cetak kartu UP 7-8 Desember, instalasi aplikasi 5 Desember, uji coba 7-8 Desember, dan uji pengetahuan 9-10 Desember. Jadi jadwal Bapak Ibu ini sangat padat ya. Dari tanggal 1 Desember sampai nanti di akhir tanggal 12 Desember, Bapak Ibu mempersiapkan untuk mengikuti UKM PPG tahap kedua di bulan Desember tahun 2023. Dan di sini Bapak Ibu perlu tahu ya, waktu ini sangat pendek dengan pengumuman, sehingga kemungkinan besar nanti Bapak Ibu ketika sudah UKM PPG maka pengumuman pun tidak terlalu jauh. Prediksi di awal seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu perlu tahu kembali, ini saya scroll dari atas ya Bapak Ibu. Untuk landasan hukum pelaksanaan UKM PPG, Bapak Ibu bisa lihat menurut Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, PP nomor 19/2017 pasal 66, ada sejak di tahun 2016 ini guru PNS K2 yang tidak memiliki sertifikat pendidik diangkat sebagai fungsional umum dan bukan guru. Artinya dari landasan-landasan ini pelaksanaan UKM PPG ini bisa dilakukan. Ini PP 74 tahun 2000 dan sekarang PP 19 tahun 2017 pasal 9, di mana kuota mahasiswa PPG ini ditentukan oleh Menteri. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Uji kompetensi terdiri dari uji tertulis dan uji kinerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada uji kinerja dan UP. Ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif dan uji kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk ujian tertulis ini dilakukan secara komprehensif dengan modelnya itu PCK ya, Pedagogical Content Knowledge. Ini seperti soal yang ada di PPG Prajabatan. Karena memang untuk UKM PPG di tahap kedua Desember 2023 ini pelaksanaannya berbeda dengan PPG pada periode-periode sebelumnya. Di mana periode sebelumnya itu ada pedagogi, ada profesional untuk ujian tulisnya. Kalau yang sekarang ini BCK ya Bapak Ibu ya. Apa sih isinya? Itu wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Untuk materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran masing-masing ya. Untuk konsep-konsep disiplin keilmuan,
teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan atau program yang diampu. Artinya masih ada kesinggungan gitu ya Bapak Ibu antara program studi dengan nanti materi PJK-nya seperti apa di ujian tertulis Bapak Ibu. Oke, kita geser ke bawah. Kita bahas di uji kinerja atau uji praktik. Nah, uji kinerja ini dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi. Ada pedagogi, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan. Nah, ini beberapa perubahan yang terjadi dalam UKM PBG Dalajap tahap kedua untuk Desember 2023, yaitu bentuk tesnya atau ujian tulisnya yaitu situational judgment test atau EJT sebanyak 10 soal, PCK pedagogical content knowledge itu 50 soal, dan studi kasus dalam bentuk uraian ini nanti dinilai oleh dosen dan guru. Ya Bapak Ibu, ini ujiannya UKM PPG-nya seperti ini untuk ujian tulisnya. Terus untuk uji kinerjanya Bapak Ibu, ini ada uji kinerja pembelajaran dalam bentuk RPP, modul, video, portofolio dengan bobot 6/7. Sedangkan untuk uji portofolio, UKIN portofolio dengan bobot 1/7. Ini perubahan-perubahannya. Ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu untuk lini masa kegiatan. Kita geser ke bawah, ini pemetaan. Ya, untuk pemetaannya ini berdasarkan tugas keprofesian guru, ada sikap, kepribadian, mengembangkan indikator, menguasai konten, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen, melakukan refleksi, dan pengembangan diri. Ini sebenarnya tugas keprofesian guru. Termuat pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 domain yang tentunya ketika Bapak Ibu mengikuti PPG Dalajap ini harapannya ke 8 domain ini bisa meningkat ya. Yang termuat di sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian sendiri. Ini dimuat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 17. Ini disampaikan. Nah, yang saya sampaikan tadi kan ada uji tertulis, ada uji kinerja. Yang uji tertulis itu apa saja? Ada RPP, ada video, ada portofolio, dan studi kasus. Yang uji tertulis studi kasus tadi kan, kalau di PPG sebelumnya tidak ada studi kasus. Ini berbeda dengan PPG yang sebelumnya. Jadi nanti peserta itu membuat laporan studi kasus. Ini bentuk daripada tagihan di uji kinerja. Sedangkan untuk uji pengetahuan itu ada SJT untuk kompetensi lulusan 1, PCK untuk kompetensi lulusan 2 sampai 8. Ya, ini bisa Bapak Ibu lihat. Kompetensi lulusan 1 itu apa, kompetensi lulusan 2 dan 8 itu apa, nanti saya jelaskan. Nah, inilah daftar daripada jumlah dosen dan guru yang nantinya akan menguji sebagai validator atau asesor Bapak Ibu ketika melakukan uji kinerja. Bapak Ibu bisa lihat ya, sejumlah sekian yang mendaftar sampai dengan tanggal 23 November tahun 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, inilah sebaran seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk SJT itu untuk kompetensi lulusan 1. Untuk PCK itu kompetensi lulusan 2 dan 8. Ini ujian tulis ya, ujian pengetahuan. Nah, untuk kompetensi lulusan 1 itu bunyinya apa? Bapak Ibu bisa lihat, bunyinya yaitu kepribadian dan sosial. Uji tulis, butirnya 10, keterangannya dalam bentuk SJT. Yang kedua, kompetensi lulusan 2 yaitu merumuskan indikator capaian pembelajaran. Ujiannya tulis, butirnya 5, bentuknya PCK, pedagogical content knowledge, sampai dengan kompetensi lulusan yang ke-8 yaitu pengembangan diri. Bentuk soalnya, butir soalnya 5, keterangannya PCK.
Jadi Bapak Ibu perlu memahami beberapa kompetensi yang nantinya diharapkan dari ujian tulis ini, kompetensi-kompetensi 1 sampai dengan 8 ini muncul dari jawaban yang Bapak Ibu pilih. Ya, artinya nilai yang Bapak Ibu peroleh itu menggambarkan bahwasanya memang Bapak Ibu mempunyai kompetensi lulusan yang dari poin 1 sampai dengan poin 8. Dari KL1 sampai dengan KL8. Bentuknya ujian tulis, butirnya sudah ada, berapa banyak item soalnya untuk masing-masing kompetensi, dan bentuknya SJT ataupun PJK. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya sampaikan untuk ketentuan pembuatan laporan studi kasus. Untuk pembuatan laporan studi kasus ini, laporan ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang memang ditemukan selama praktik pembelajaran. Dan bukan pengalaman orang lain, artinya wajib pengalaman sendiri. Laporan studi kasus terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, deskripsi studi kasus. Ya, Bapak Ibu mendeskripsikan, sebutkan topik kasus yang akan diuraikan, mengapa topik itu penting. Bapak Ibu bisa melihat dari tampilan di layar ini. Yang kedua, analisis situasi, yaitu 200 sampai 250 kata. Di sini kalimat pemantiknya apa, bisa Bapak Ibu jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi, jelaskan peran Anda, siapa saja yang terlibat, dan jelaskan tantangan serta hambatan. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Yang ketiga, yaitu alternatif solusi, sudah ada ketentuan 250 sampai 300 kata. Apa yang perlu diisikan pada poin ini? Bapak Ibu bisa lihat, yaitu langkah nyata yang akan dilakukan. Sumber daya atau materi apa yang akan digunakan untuk menjawab tantangan yang sudah Bapak Ibu sematkan di poin sebelumnya. Yang D, ini evaluasi. Evaluasi ini ketentuannya 100 sampai 150 kata. Ya, artinya kalau Bapak Ibu menulis masing-masing bagian tadi kurang dari ketentuan, ya tidak lulus. Secara ketentuan kan tidak memenuhi. Maka sebaiknya ikuti sesuai dengan ketentuan. Kalau 100 sampai 150 kata, ya jangan sampai kurang dari 150. Nah, untuk bagian evaluasi ini, nanti mahasiswa menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan. Silahkan deskripsikan Bapak Ibu. Nah, bagaimana nantinya dosen ataupun guru akan menilai studi kasus atau laporan studi kasus Bapak Ibu, di sini sudah ada. Semisal Bapak Ibu ingin memperoleh nilai yang baik sekali, maka seyogyanya Bapak Ibu membuat laporan yang mencerminkan bahwasanya laporan Bapak Ibu menggunakan rancangan pembelajaran yang struktur sesuai pembelajaran ideal yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, misalnya indikatornya merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan, pedagogi, dan teknologi informasi sesuai dengan karakter peserta didik. Maka Bapak Ibu supaya dapat baik sekali, maka yang perlu dilakukan ialah menggunakan rancangan pembelajaran dengan memadukan aspek tersebut. Ya, Bapak Ibu, ini gambarannya. Silahkan di screenshot jika penting, nanti Bapak Ibu bisa mengulas kembali. Nah, ini contoh daripada soal SJT atau Situational Judgment Test, Bapak Ibu. Bahwasanya tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus disertai serangkaian tindakan alternatif menjadi opsi jawaban. Peserta dinyatakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi tersebut. Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. SJT sendiri itu kompetensinya apa saja? Ada tes kepemimpinan, ada tes kompetensi ASN, dan tes kesiapan lulusan. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini mirip-mirip dengan tes kepribadian. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah pernah mengikuti tes SJT untuk rekrutmen P3K tahun 2023, tentunya Bapak Ibu tahu gambarannya bagaimana bentuk soal SJT itu sendiri. Nah, untuk beberapa penekanan untuk penyesuaian soal, ini saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau KL1 diukur dengan SJT, KL2 sampai 8 diukur dengan PJK. Studi kasus untuk KL4 dan KL6. Jumlah soal ujian tulis yaitu 60 item, 50 PJK, dan 10 soal SJT untuk kompetensi lulusan 1.
Jika Bapak Ibu pengen tahu bagaimana sih bentuknya soal PJK itu, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Ini contoh soal PJK. Seperti ini ya Bapak Ibu, nanti bisa searching di YouTube ataupun Google contoh-contoh soal PJK, atau Bapak Ibu bisa tanya kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus untuk seleksi PJK, PPG Prajabatan untuk gelombang 1, gelombang kedua, atau yang di tahun ini mengikuti tes PJK. Bapak Ibu sudah banyak referensi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, gambaran pelaksanaan UKM PPG mahasiswa PPG dalam jabatan untuk tahap kedua bulan Desember tahun 2023. Jadi ada beberapa yang disesuaikan dengan perubahan, ada beberapa yang masih sama. Tentunya harapannya Bapak Ibu menyiapkan dari sekarang, karena kalau di PPG sebelumnya tidak ada studi kasus, di PPG ini ada. Terus ada soal SJT, ada juga soal PJK. Begitu ya Bapak Ibu, untuk kompetensi lulusannya juga Bapak Ibu sudah bisa tahu apa saja yang nantinya akan diukur pada uji tulis. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Apabila Bapak Ibu merasa terbantu dengan video ini, silahkan tinggalkan komentar, atau Bapak Ibu membutuhkan apa yang saya tampilkan di video ini, silahkan sampaikan di kolom komentar.